Oke, please open your cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mohon maaf ya nak, hari ini lagi-lagi kita harus menggunakan Zoom karena seperti yang saya kirim di grup, sekolah kita di lockdown untuk sementara sampai tanggal 20. Mohon maaf sekali lagi karena penyebaran COVID yang semakin masif khususnya di daerah Turen. Jadi sementara anak bar, anak kitchen maupun anak servis tidak boleh ke sekolah dulu ya. Minimal sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20 ini, kalau sudah selesai nanti baru kita lihat selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai, mohon tolong Dio, ketua kelasnya, dipimpin. Berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita absen dulu. Yang nggak hadir tadi siapa, Dio? Miranda, Pak. Miranda apa lagi mau tadi cari ini? Katanya jaringannya hilang. Jaringannya hilang. Oh ya wis lah, resiko kita. Nah, tolong nanti next-nya misalnya kalian tolong dipastikan kalau misalnya memang tidak bisa jaringan, segera kalian hubungin pihak sekolah ya, supaya nanti pas pembelajaran selanjutnya itu tidak tidak terjadi kendala. Oke, anak-anak, hari ini saya mau izin share screen dulu ya. Kita akan mempelajari tentang penataan meja ya. Penataan meja, kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Karena nantinya jika kalian itu PKL di hotel maupun di restoran, penataan meja pasti akan kalian lakukan. Oke. Nah, saya mohon izin share screen dulu. Bentar sayang ya, saya cari dulu Oke. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Sip. Bentar. Oke. Sebentar, ada permasalahan. Oke. Sorry. Ada sedikit trouble. Oke, saya ulangi ya. Hari ini kita akan membuat atau kita akan membahas masalah table setup. Nah, kenapa itu penting? Karena nanti di tempat kalian kerja, tempat kalian PKL, di hotel maupun di restoran, itu kalian akan melakukan hal tersebut. Nah, pembelajaran kita hari ini, nah ini, sebentar saya share screen dulu, mohon izin. Share screen. Oke. Kelihatan, Nak? Sudah. Kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, ini KD yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai penataan meja atau table setup, ya. Terus kita akan mendemonstrasikan penataan meja nantinya. Oh, ada yang mau bergabung. Sebentar. Ada yang mau bergabung. Saya cek dulu sebentar ya.
Saya stop share dulu ya. Ada yang mau bergabung soalnya. Oh, keluar lagi. Zelgi, nanti kalau ada yang mau bergabung, tolong kamu invite ya. Kalau kamu admit ya. Ya. Nah, saya akan ulangi. Nah, ini akan kita pelajari kompetensi dasarnya mengenai menganalisis penataan meja, kemudian akan demonstrasikan penataan meja untuk yang pembelajaran selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita, pertama, kalian akan menjelaskan, kalian itu akan dapat menjelaskan pengertian dari penataan mejanya itu sendiri, kemudian melalui penayang PPT, kalian bisa menjelaskan fungsi penataan meja, kalian juga bisa mengklasifikasi penataan meja, kalian dapat menyiapkan peralatan meja dan melalui penangan PPT kalian dapat menata bahannya. Kemudian kalian dapat menggambar atau membuat perencanaan menata meja. Nah, materi pokoknya itu pengertian table setup, fungsi table setup dan jenis-jenis table setup. Oke. Selanjutnya. Kok nggak kelihatan ya? Stop share dulu. Nah, oke. Sekarang saya akan bertanya pada kalian. Ada yang tahu apa itu penataan meja? Ada yang tahu nggak? Dio, Ricky, Alvinda, Zelgi, Fadil. Ada yang tahu nggak apa itu penataan meja? Atau gini, kalian pernah nggak misalnya pas jalan-jalan ke hotel atau misalnya ke restoran, kalian pernah nggak melihat pelayannya itu menata meja? Pernah, Pak. Nah, pernah di mana? Di mana? Di resto. Di resto. Dia ngapain itu? Membersihkan taplak meja atau apa namanya? Ya taplak mejanya, menata seperti vas bunga, menata itu Pak apa namanya? Table number-nya. Table number. Intinya dia membersihkan dan menata meja tersebut. Oke, udah menata meja tersebut. Ada lagi yang pernah melihat orang di resto atau di hotel? Selain Ricky? Nah, Ricky, saya tanya lagi. Setelah kamu kan melihat itu, setelah dia menata meja segala macam, yang ditata apa lagi, Ricky? Alat makan, Pak. Alat makan, alat-alat makannya. Oke, setelah alat-alat makan. Kemarin waktu kita sebelum pembelajaran, kita sudah mempelajari masalah menu, kita sudah mempelajari masalah peralatan, jenis-jenis peralatan. Nah, saya tanya, yang ditata yang waktu itu kamu lihat, itu dia nata apa aja sih? Yang ditatanya itu apa? Di meja itu? Untuk peralatan makannya? Ada cutlery yang yaitu dinner spoon, dinner fork, terus itu Pak yang soup plate, terus ada yang BNB plate sama BNB knife, terus sama itu water goblet. Ya. Oh, nah itu adalah salah satu jenis-jenis penataan meja yang dilihat Ricky. Nah, yang lain jika kalian itu nanti berjalan di hotel atau misalnya kalian berjalan-jalan di resto yang fine dining ya, seperti yang saya sebutkan kemarin. Sekarang saya tanya dulu, restoran fine dining itu restoran apa? Kita back dulu. Fine dining. Yang
informal. Informal? Ada yang lain punya pendapat lain? Fine dining. Kata Ricky, restoran fine dining itu yang informal atau tidak formal. Zelgi, punya pendapat lain? Halo Zelgi. Halo. Ya, Pak. Punya pendapat lain? Menurut Ricky tadi restoran informal, restoran fine dining itu restoran yang informal. Menurut kamu bagaimana? Benar apa yang dikatakan Ricky apa salah? Apa kurang tepat? Kurang tepat, Pak. Menurut kamu bagaimana? Kenapa, Pak? Putus-putus. Menurut kamu restoran fine dining itu yang seperti apa? Restoran formal atau restoran informal? Formal. Formal. Kenapa kamu sebut itu formal? Karena termasuk restoran yang mewah. Mungkin. Termasuk restoran yang mewah. Betul. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Alvinda? Vin. Menurut Alvinda gimana? Ya, seperti Zelgi, karena restoran fine dining seperti yang menyediakan apa sayang? Menyediakan konsep yang mewah. Oke, nah jadi Ricky, restoran fine dining itu adalah restoran formal. Yang kamu lihat, yang dia menata segala macam itu adalah untuk restoran formal. Nah, restoran formal itu biasanya dipakai untuk acara-acara untuk bukan acara-acara, untuk kegiatan-kegiatan penting. Entah itu ada candlelight dinner atau table manner atau misalnya acara kenegaraan yang memerlukan satu set menu. Nah, yang kamu lihat itu adalah tatana secara formal atau untuk restoran fine dining. Nah, kalau restoran casual dining biasa beda lagi, tatanannya akan berbeda lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan men-share video. Tolong kalian perhatikan ya. Kedengaran nggak suaranya, Nak? Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya. Tidak ada. Bentar, padahal sudah saya fullkan nih. Nggak kelihatan suaranya? Nggak kedengaran lah suaranya? Tidak, Pak. Tidak kedengaran, Pak. Enggak, Pak.
Coba kita ulangi lagi ya. Ini sudah, perasaan saya sudah anuin semua. Bentar. Cek kedengaran suara saya, Nak? Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Oke, coba ini sekarang kita ini. Kedengaran suaranya? Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya. Kedengaran? Kedengaran dikit tapi Pak. Belum Pak. Kedengaran nggak? Tidak. Sudah, Pak. Tadi kelihatan nggak videonya, sayang? Videonya kelihatan, Pak, tapi kalau untuk suaranya sendiri tidak muncul. Oh, suaranya sendiri tidak muncul ya? Yos, berarti nanti ada. Coba nanti saya akan videonya nanti akan saya share lagi di grup kita supaya bisa kalian lihat. Tapi minimal kalian dilihat dulu itu. Nah, kemudian dari video itu, ya, dari yang video kalian lihat. Sebentar, saya lagi share lagi. Kelihatan yang ini? Kelihatan, Pak. Nah, menurut kalian ini apa sih? Table setup. Table setup. Jenisnya apa ini? Materi kan sudah saya bagikan kan kemarin di grup. Ada di LMS juga, di Teams, sorry, ada di Teams, ada di WA sudah saya bagikan. Menurut kalian ini apa? Tadi kan sebelum table setup. Jenisnya jenis apa ini? Elaborate cover. Menurut Alvinda, elaborate cover. Tolong Alvinda anunya dimunculkan ya, Nak ya. Apa yang namanya? Elaborate cover. Kenapa ada yang bisa menjelaskan kenapa di situ ada elaborate cover? Halo? Lengkap, Pak, dan bersifat Lengkap. Betul, karena lengkap. Nah, sekarang saya tanya lagi, jenis-jenis jenis-jenis penataan meja yang kalian ketahui ada berapa ya? Ada berapa? 3 Pak. 3. Ada 3. Coba Dio sebutkan satu. Basic cover. Basic cover. Itu basic cover peralatannya apa saja? So plate and napkin. Uh-huh. Dinner knife. Dinner knife.
dinner fork, Dinner fork. B&B plate, Heeh. B&B knife, Heeh. water goblet. Oke. Kalau yang apa lagi selain basic cover? Ada yang tahu? Standard cover, Standard cover. Selain standard cover, terakhir tadi apa? elaborate cover. Elaborate cover. Fadil, Iya, Pak. kamu bisa menyebutkan peralatan apa saja sih yang kalau elaborate cover itu yang dibutuhkan? Bisa diulangi, Pak, putus-putus. Peralatan yang dibutuhkan dalam elaborate cover. Peralatan Oh, makan, iya. peralatan hidang. Apa saja? Ada suplit, napkin, terus dinner knife, dinner fork, Mm, soup spoon, mm, salad knife, salad fork, Mm. B&B plate, mm, butter knitter, mm, dessert fork, dessert spoon, water goblet, red mm, wine glass, mm. wet wine glass. Oke, betul. Jadi untuk yang salad knife atau salad fork itu bisa diganti dengan dessert knife atau dessert fork. Nah, sekarang saya tanya lagi kepada kalian. Saya dulu ini dulu. Nah, sekarang saya tanya lagi nih pada kalian. Di dalam menata meja itu kan ada step by step-nya ya? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Iya. Nah, Iya, Pak. di dalam menata meja itu ada step by step-nya. Nah, menurut kalian, bukan step by step-nya, ada peralatan yang dibutuhkan. Dimulai dari peralatan tempatnya, terus ada linennya, ada cutleries-nya, ada lain-lain sebagainya. Ada yang bisa menjelaskan belum? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Apa saja sih yang dibutuhkan untuk kita menata meja? Yang pertama kita mulai dari peralatannya sendiri. Dibutuhkan apa? Meja, Pak. Meja. Selain meja apa lagi? Kursi. Meja sama kursi. Nah, biasanya itu pakai apa? Mejanya. Yang berbentuk apa? Lingkaran. Berbentuk lingkaran atau round. Atau bisa juga Round. yang square atau yang berbentuk segi empat. Lah normalnya sekarang saya tanya, yang ada di sekolah kita itu, untuk 4 orang itu diameternya berapa kira-kira? Menurut kalian? 100. 120. 120 120. Ya, itu untuk berapa orang? untuk 4 orang. Untuk 4 orang. Ya, normalnya betul 120 itu untuk 4 orang. Nah, kursinya sendiri kira-kira kursi apa biasanya dipakai? Kursi yang di sekolah itu loh, Rek. Yang biasanya dipakai yang untuk normalnya. Kursi apa? Dari apa itu? Dari plastik kah? Dari besi kah? Tempat duduknya seperti apa? Halo? Ada orang nggak? Dari besi. Dari besi. Kursinya dari besi. Dan tempat duduknya itu dari itu kayak apa ya? Busa. Kayak yang empuk lah ya, busa. Oke, itu standarnya. Tingginya, ada yang tahu nggak tinggi standarnya? Standar tinggi kursi. Dulu, Pak. 180. 180 tingginya. 80 cm. 80 sampai 85 cm. Nah, 180 tinggi banget adung lunggumu. Nah, setelah kita peralatan yang dibutuhkan. Nah, sekarang linennya, ada yang tahu nggak linennya? Linennya yang dibutuhkan apa aja? Selgi. Apa Gi? Linen yang dibutuhkan menengah ya, Rek. Linen yang dibutuhkan dalam menata meja. Apa, Pak? Linen yang dibutuhkan di dalam menata meja apa saja menurut kamu yang dibutuhkan? Molton, terus tablecloth, napkin, folding napkin. Napkin sama folding napkin apa bedanya? Ayo. Ada Oh bisa. iya, Pak. Ayo, Dio. Apa bedanya napkin sama folding napkin? Kalau napkin itu kainnya. Nah, Kalau folding napkin itu seni melipatnya. nah,
Zelgi, jangan sampai salah lagi loh. Napkin itu kainnya, serbetnya ya. Serbet le awak mengandani ku, serbet mangan. Lalek folding napkin itu cara atau seni melipat napkin yang dibentuk-bentuk supaya bagus, ya. Nah itu. Terus betul kata Zelgi tadi, yang dibutuhkan di dalam menata meja untuk linennya itu minimal 3. Ada tambahan satu lagi, nanti saya jelaskan. Yang pertama tadi ada Molton. Ya, Molton itu sekarang saya tanya lagi. Dil, Pak Dil. Fungsinya Molton enggak ya, Pak? Apa, Pak? Fungsinya Molton. Fungsinya Molton untuk merendam suara dari Calteraris. Nah, untuk meredam suara. Kemudian fungsinya, kemudian ada TC. TC itu apa? Tablecloth. TC itu tablecloth. Untuk menata mejanya itu loh. Nah, fungsinya untuk apa itu? Ada yang tahu nggak? Untuk memperindah meja. Nah, Percantik. Memperindah meja atau mempercantik. Kemudian yang terakhir adalah napkin. Napkin yang di folding napkin, ya. Napkin yang dilipat, bukan napkin napkinnya sendiri. Napkin itu peralatannya, alatnya. Folding napkin itu lipatannya. Ya, jenis-jenisnya. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Folding napkin ada kan macam-macam. Ada yang bisa nyebutin minimal 2 atau 3 lah. Apa? Ada yang tahu nggak? Bentuk bishop, Pak. Bishop. Ya. Itu bentuknya kayak gimana? Oh iya, bishop, ya. Yang bentuknya kayak gimana? Kayak topi. Kayak topi. Ada lagi? Topi penyihir. Piramid, Pak. Piramid yang kayak gimana? Yang segitiga. Segitiga. Ada lagi? Ada lagi nggak? Yang seperti kipas. Apa namanya itu? Bahasa Inggrisnya apa itu? Kipas bahasa Inggrisnya apa, Rek? Fan. Fan, iya. Fan itu seneng. Tuh, ini arek wajah ini ngomongannya fan apa? Fan. Nah, setelah itu kita itu linennya. Kemudian cutlery-nya. Cutlery itu apa sih, Rek? Alat untuk makan. Alat untuk makan. Terus kalau Chinaware? Apa Peralatan yang terbuat dari keramik. Peralatan yang terbuat dari keramik. Oke. Nah, saya akan menampilkan PPT lagi. Mohon izin ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, tanpa. Nah, ini tadi fungsi-fungsi table setup ya. Tadi seperti yang Frinda sampaikan, untuk meningkatkan efisiensi kerja, itu juga salah satu fungsi dari table setup, menambah daya tariknya dan memperindah dekorasi. Nah, di dalam menata meja, ini yang harus kalian perhatikan. Harus bersih, rapi, lengkap, sesuai dengan jenis yang digunakan untuk menunya, ya. Nah, ini peralatan untuk menata meja yang tadi saya sebutkan, yang kalian sebutkan tadi. Yang pertama ada Chinaware. Apa itu Chinaware tadi, Ricky? Alat yang berbahan dari keramik. Dari keramik itu biasanya untuk alat-alat hidang ya, Nak ya. Kemudian ada silverware atau cutleries. Silverware itu apa? Silverware. Fadil? Iya, Pak. Oh, apa itu silverware? Silverware. Alat yang terbuat dari silver, Pak. Yes, itu dulu, zaman dulu itu terbuat dari silver. Nah, sekarang jadi stainless, berbentuk seperti silver dia. Jadi warnanya kayak keperak-perakan gitu. Biasanya silverware itu cutleries. Terus ada glassware. Glassware, Zelgi, apa itu glassware? Alat yang terbuat dari
Gelas. Gelas. Hah? Bahan gelas. Dari, bukan bahan gelas. Ada yang lain? Dari apa? Alat Glassware. yang Alat yang terbuat terbuat dari bahan kaca. Kaca, Dari Zelgi. Dari bahan kaca. Yang biasanya itu gelas-gelasan. Ya. Kemudian ada linen tadi yang sebut-sebutan tadi yang ada napkin dan folding napkin tadi itu loh. Ya. Ada molton. Molton itu kayak handuk. Tahu kayak handuk ya? Yang kalian lihat di sekolah itu yang kayak handuk, nah itu molton. Fungsinya apa tadi? Untuk apa? untuk meredam suara kalau Meredam telat. suara, Meredam betul. suara. Dan aksesoris. Nah, aksesoris tahu nggak aksesoris? Apa aja aksesorisnya? Biasanya Flower vase, flower vase. Apalagi? table number, Table number. Satu lagi biasanya. salt and pepper. Salt and pepper apa? Salt and pepper shaker. Nah, salt and pepper shaker. Tambahan satu lagi itu opsional kalau misalnya kalian di smoking area biasanya disediakan apa? Di smoking area? Ashtray. Ashtray. Apa itu ashtray? Asbak. Asbak, betul. Dan meja dan kursi tentu saja. Nah, ini untuk Chinaware-nya. Jelas itu terbaginya atas ada plate, ada cup, dan ada bowl. Biasanya yang digunakan. Nah, ini untuk plate. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Ada yang bisa menjelaskan ini apa saja sih? Ayo. Ini dalam penataan meja, dalam menata meja ini penting. Plate. Ini digunakan ini. Apa saja? Ada yang bisa menjelaskan? Ini apa yang ini? Saya, Pak. Yang ini apa ini? Ha, yuk. Itu show plate. Show plate. Show plate. Ada yang tahu biasanya diameternya berapa? Show plate. 30 sampai 32 cm. 30 sampai 32. Ya, bagus. Ada yang sebelah sini apa? Dinner plate, Pak. Dinner plate. Dinner plate. Biasanya ada yang tahu diameternya? 26 sampai 28. 26 sampai 28. 26 sampai 28. Yang ini? Dessert plate. Dessert plate. Dessert plate. Ada yang tahu? 18 sampai 21 cm. 18 sampai 21. 18 sampai 21. Terus yang ini? BNB. BNB plate. Apa itu BNB? Panjangan dari BNB apa? Ayo. Nyebut BNB. Ayo. Bread and butter. Bread and butter plate. Betul. Pinter iki ancen anak baru. Ini apa iki? Sup cup. Sup cup dan bawahnya apa ini? And Saucer. 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 Biasanya berapa diameternya? Kalau untuk sup cup itu? 4. Wakiman 14. 10. 10 biasanya. Nah, ini yang sebelah sini apa ini? Yang ini? Saucer. Saucer. Ingat ya, kalau menyajikan sup, apalagi menggunakan cup, ingat harus dengan pasangannya. Nah, pasangannya sup cup itu apa? Saucer. Saucer. Jangan pernah kalian menyajikan dengan dessert plate. Jangan pernah kalian sajikan dengan BNB plate untuk alasnya ya. Awas ya kesalahan ono sing nyajikan dengan dessert plate atau BNB plate. Betul. Nah, itu ada show plate, dinner plate, dessert plate, BNB plate, soup cup and saucer, dan saucernya itu sendiri. Nah, untuk bowl-nya ini biasanya apa ini? Ayo, ada yang tahu enggak ini? Bowl. Kilo. Soup bowl. Soup bowl. Atau biasa untuk pakai sereal. Untuk silverware-nya, ada yang tahu ini apa? Sebelah sini? Sebelah kiri ini apa? Sebelah mana? Ini. Spoon. Yang itu soup spoon. Apa aja nih? Apa aja? Ini apa?
Dinner dinner spoon, spoon, Nah, dessert dessert spoon, soup spoon, teaspoon, spoon, teaspoon. Kalau yang ini, apa ini? dinner dessert Dinner fork, fork, Hmm. Sebelahnya? dessert fork, Hmm. fork, Ini apa fish ini? fork, fork, fish Yang ada fork, lengkungan di belakangnya itu. Apa itu? fish fork, Betul. fish fork, Pak. Itu ya. Ada dinner spoon, soup spoon, dessert spoon, coffee, tea or cafe spoon. Terus di forknya ada dinner fork, ada dessert fork, dan fish fork. fish fork, Nah, sekarang yang silverware lagi, yang ini apa ini? knife, Knife, Knife. Ya, ini penting di dalam penataan meja. Ini apa? Apa aja nih? Ini apa ini? stick stick knife, knife, Stick knife. Ini apa? dinner knife, dinner dinner knife, 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 dessert knife, dessert knife, Hmm. knife, BNP knife, BNB knife, dan ini fish, fish knife, fish Fish knife. knife. Nah, apa bedanya dinner sama dessert? Dinner knife sama dessert knife apa bedanya? Apa bedanya dinner knife sama dessert knife? Dinner besar, dessert kecil. Oke, itu yang jelas ya. Kalau kalian harus perhatikan benar, dinner itu pasti akan lebih besar daripada dessert. Ya, jangan sampai salah. Oke. Ini glassware. Ada yang bisa nyebutin enggak? Apa ini? water goblet yang Mm-mm. terus Kiri water goblet. white wine, red wine glass Yang mana red wine glass? yang Yang tengah, tengah, Ada yang bisa memberitahu? Kalau yang ujungnya sini apa ini? white wine white glass, wine glass. White wine glass. Yang ujung sebelah kiri nih, apa? water water goblet, goblet, Water goblet. Nah, sekarang ada yang bisa memberitahu nggak apa yang perbedaan mencolok antara red wine glass sama white wine glass? Besarnya, Pak. Apanya yang besar? Yang red wine itu bawahnya cembungnya lebih besar daripada white wine. Betul. Kalau white wine itu lebih ramping. Lebih ramping. Nah, ada yang tahu kenapa dibuat seperti itu? Ada yang tahu nggak? Nah iya, karena memang belum saya jelaskan sih. Nah, saya sekarang beritahu ya. Kenapa red wine dan white wine itu bentuknya berbeda? Pertama dari bentuknya. Cembungan atasnya itu apa ya namanya? Bolongan atasnya. Red wine akan lebih besar daripada white wine. Karena apa? Karena white wine itu akan lebih cepat menguap karena ada karbonasinya. Dia akan lebih cepat menguap. Nah, untuk itulah dibuat dia lebih kecil agar uapnya tidak cepat keluar. Ya. Kalau red wine tidak seperti white wine, dia lebih stabil. Ya. Dia akan lebih lama tahannya karena dia ada karbonasinya juga kalau nggak salah. Nah, itu dia lebih stabil dan makanya cembungannya lebih besar. Ya. Sekarang saya tanya lagi, ada yang tahu nggak? Red wine biasanya dipakai untuk apa? Makanannya, menunya itu biasanya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Alkohol. Oh ya mesti ada alkoholnya. Enggak, maksud saya untuk makanannya ya, pendampingnya ini. Orang biasanya kalau makan red wine, nah stick itu berbahan dari siapa? Daging. Daging. Red wine itu biasanya digunakan untuk orang kalau misalnya pesanannya makanannya steak atau yang berbahan dasar meat, ya. Kalau white wine apa? Kalau tadi red wine daging. Kalau white wine, Fadil, Alvinda, please open your camera. Oh sudah, sorry, nggak kelihatan. Dil, tadi red wine itu untuk makan daging umumnya. Nah kalau white wine untuk apa? Tahu nggak Fadil? tidak, Pak. Tidak. Ada yang tahu? Alvinda?
Untuk ikan, That's right. Untuk ikan dan seafood. Ya. Yang namanya white wine itu biasanya untuk ikan dan seafood. Nah, sekarang kalian tahu ya, jangan sampai salah lagi. Tuh, ini anunya. Linen. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak? Ini apa? Yang sebelah sini nih. Kan tadi tiga tuh, di dalam menata meja. Ada molton, Molton. ada TC, ada napkin. Nah, ini apa ini? Molton. monoton, Molton ya. Apa? Cirinya apa? bahannya Tebal seperti kayak selimut. handuk, Bahannya seperti handuk. Kalau yang ini? Iya, handuk kok selimut. TC, Pak. tablecloth, TC. Tablecloth. Kalau yang ini? Napkin. Napkin. Oke, pinter. Nah, sekarang kalian punya LKPD kan yang sudah saya bagikan? Punya, Pak. Nah, punya Pak. kalian kerjakan. Kerjakan, saya kasih waktu berapa menit? Berapa menit? LKPD yang individu sama yang kelompok, tolong dibagi kelompoknya ya. Kelompok yang kemarin tetap dilanjut. Ya. Yang kemarin itu siapa ya? Dio, Zelgi sama siapa? Dio, Zelgi, Padil. Ya. Terus yang Ricky, Alvinda sama Miranda, karena Miranda itu kalian berdua. Kalian kerjakan LKPD individunya kerjakan sendiri. Kalau LKPD kelompoknya dikerjakan. Saya kasih waktu berapa menit ya? 10 menit cukup ya? Cukup ya? Kalian kerjakan dulu. Nanti setelah itu kita akan presentasi, oke? Oke. Nah, silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Sekarang 10.13, 10.23 kita selesai. Tetap open kamera, please Fadil. Alvinda, Fadil, please tetap open your camera.
5 menit lagi ya sayang. Alvinda, please open your camera. Alvinda di warung anak? Lagi di kos, Pak. Oh di kos ya, kamu belum pulang ya Lali? Iya. Alvinda habis ini pulang on, Dok. Kayak misalnya kita nggak boleh ke sekolah dulu ya. Pulang Iya, dulu Pak. nanti begitu saya kasih apa ya, begitu sudah selesai baru kalian boleh ke sekolah lagi. Iya, ini nunggu selesai Zoom-nya nanti pulang. Tiga menit lagi. Nanti setelah ini tolong perwakilan dari masing-masing anunya ya, menyampaikan kalian membuat apa saja. Ya. Perwakilan dari kelompoknya. Halo, halo, sudah ya? Halo. Nah, sekarang saya minta tolong satu perwakilan saja. Dari kelompoknya Dio atau kelompoknya Ricky? Kelompoknya Dio aja ya. Kelompoknya Dio. Coba kamu jawab pertanyaan yang nomor untuk individu yang kelompok saja. Terus untuk yang hasil kalian individu, tolong kalian masukkan ke dalam Microsoft Teams, ya. Di room yang bagian apa itu ya namanya kemarin? Ini loh, bagian penataan dan penataan meja, ya. Di room nomor 7 kalau nggak salah, saya lupa. Kalian masukkan di situ ya. Nah, ayo Dio, jelaskan nomor 3
4 dan nomor 3 sama nomor 5. Terus gambarnya nanti kalian kirim. Halo? Iya, Pak. Oh iya. Yang pertama, letakkan flower vase di tengah meja makan. Kemudian letakkan salt and pepper shaker and table number. Kemudian Table number harus menghadap pintu masuk. betul. Letakkan show plate dan napkin dikurung lebih 2 cm dari pinggir meja. Letakkan dinner knife di sebelah kanan dan dinner fork di sebelah kiri dengan mata pisau menghadap ke dalam. Kemudian letakkan soup spoon di sebelah kanan dinner knife. Berikutnya letakkan dessert knife di sebelah kanan soup spoon dan dessert fork di sebelah kiri dinner fork. Kemudian letakkan dessert spoon dan dessert fork di bagian atas dengan posisi dessert spoon di atas dessert fork. Kemudian letakkan PNP plate di sebelah kiri dari dinner fork. Kemudian letakkan PNP knife di atas PNP plate. Kemudian letakkan water goblet tepat di atas dinner knife dengan jarak 4 cm. Kemudian dilanjutkan dengan red wine glass dan white wine glass. Oke. Nah, menurut kamu, kelompokmu tadi, menurut kamu dan kelompokmu, yang penataan meja ini jenisnya apa? Yang ada di gambar? Elaborate. Nah, jadi peralatan yang digunakan apa saja itu? Di situ ada apa saja? Yang nomor 1, PNP plate. Nomor 2, PNP knife. Nomor 3, dessert fork. Nomor 4, dinner fork. Kelima, soup plate and napkin. Keenam, dinner knife. Ketujuh, soup spoon. Kedelapan, dessert knife. Ke-9, dessert spoon. Ke-10, dessert fork. 11, water goblet. 12, red wine glass. Ke-13, white wine glass. Oke, betul. Nah, sekarang pertanyaan nomor 5. Perbedaan antara dinner knife sama dessert knife itu apa menurut kelompokmu? Dinner knife lebih besar daripada dessert knife. Serta letaknya dinner knife ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan napkin dan atau soup plate. Kalau dessert knife? Mata pisau hadap ke dalam, sedangkan dessert knife berada di sebelah kanan, spoon dengan mata pisau menghadap ke dalam. Oke, betul. Kalau untuk yang ini, apa namanya, perbedaan serta tata letaknya dessert fork sama dinner fork, apa? Dinner fork lebih besar daripada dessert fork, serta letaknya dinner fork berada di sebelah kiri napkin atau soup plate dengan posisi terlentang, sedangkan dessert fork berada di sebelah kiri dinner fork dengan posisi terlentang. That's right. Bagus. Jadi apa yang dikatakan Dio itu betul. Jadi ingat ya, nanti pada saat minggu depan, next kita pembelajaran selanjutnya, pada saat kita praktek, jangan sampai kalian lupa. Yang namanya tata letaknya seperti apa, menghadapnya seperti apa, harus kalian pahami. Ya, itu elaborate cover. Nanti kita prakteknya kita yang elaborate cover saja, karena di dalam elaborate cover itu sudah akan mencakup basic cover sama standard cover. Nah, saya akan mohon izin share screen lagi mengenai ini. Kelihatan?
Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini aksesoris tadi. Ini table and chair, jelas ya. Nah, ini kelihatan nggak ini? Kalian? Nah, ini adalah apa tadi? Kelihatan. Kalau menurut kalian ini apa tadi? Jenis Basic cover. basic cover. Basic cover itu hanya ada sedikit sekali. Yang pertama itu adalah apa ini? Yang nomor satu ini apa? Napkin and soap. Show plate and napkin. Show plate atau napkin, tapi opsional ya kalau apa namanya show plate itu bisa digunakan bisa tidak. Kemudian ada nomor dua, ada apa ini? Dinner knife. Dinner knife. Nomor tiga. Knife. Dinner fork. Dinner fork. Nomor 4. BNB. BNP. BNB apa? Plate. Nomor 5. BNP BNB knife. knife. BNB knife atau butter spreader. Yang nomor 6. Water Butter goblet. Nah, sekarang saya tanya. Biasanya basic cover ini digunakan di mana? Untuk apa? Kalian tahu nggak? Hidangan dengan satu giliran. Hidangan dengan satu giliran atau apa itu? A la carte. A la carte. Biasanya digunakan di restoran atau hotel apa? Yang formal atau yang informal? Informal. Nah, jadi basic cover ini digunakan untuk a la carte biasanya. Biasanya di restoran yang casual dining atau informal restoran, baik itu yang ada di hotel maupun yang ada di resto, ya. Jadi kalau kafe-kafe atau hotel apa sih resto-resto yang bernuansa biasanya untuk yang kontinental, ini settingannya untuk yang a la carte, jadi hanya satu saja hidangannya. Menu a la carte itu menu apa? Menu a la carte. Menu yang terpisah. Dimulai Menu dari yang- pembuka sampai penutup. Iya dah. A la carte itu mulai dari pembuka sampai penutup. Bukan. a la carte menu yang berdiri sendiri, Pak. Menu yang berdiri sendiri ya. Oh, iya. Lupa baru minggu lalu dikandani lali res. Nah kalau ini apa? Standard cover. Standard cover. Standard cover. Apa bedanya dengan yang nomor 1? Dengan yang sebelumnya? Ada soup spoon. Ada soup spoon. Betul. Spoon. Ini apa namanya standard cover? Ya, standard cover ya. Biasanya digunakan untuk apa? Breakfast, Nah, makan siang, nah, dan makan malam. betul. Biasanya di hotel nanti ya. Nanti kalau pada saat kalian akan kalian PKL di hotel dimanapun, itu kalian harus pahami betul. Kalau kalian disuruh men-set up yang namanya untuk breakfast, itu pastikan kalian set up seperti ini. Ya. Karena ini standarnya. Baik itu untuk makan pagi, tergantung jadi nanti misalnya menunya ada perubahan, kalian bisa menggantinya. Ya. Tapi yang standarnya seperti ini. Kalian begitu disuruh, misalnya disuruh nih, Fadil, misal kamu PKL di hotel, tolong set up-kan untuk breakfast besok pagi. Nah ini, setup-nya seperti ini. Ya, ojo lali, diingat-ingat, ini standarnya. Ya, jika terus kamu juga tanya, setup yang standar apa ada menu khusus? Kalau misalnya standar ya berarti seperti ini. Kalau ada menu khusus berarti menyesuaikan menu. Ya. Jadi bedanya tadi basic cover dengan standard cover ada tambahan apa? Soup spoon. Soup spoon. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Dio. Ini apa namanya? Elaborate Elaborate cover. Nah, jelas kalau elaborate cover ini untuk apa biasanya? jamuan kenegaraan. Jamuan kenegaraan. Ada lagi? Formal. Restoran yang formal-formal. Candlelight dinner juga bisa.
Misalnya nanti Ricky mau bawa pacarnya makan di restoran, candlelight dinner. Candlelight dinner tahu lagi? Enggak, Pak. Lagi makan malam berdua yang romantis itu lagi, yang pakai lilin-lilin itu lagi. Iya, 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 iya. Tahu, Pak. Nah, itu misalnya itu kalian pesen table dulu menu, ya. Nah, nanti akan settingan seperti ini. Tapi umumnya di Indonesia ini nomor 12 sama nomor 13 ini nggak ada. Ya. Nah, biasanya diganti dengan aperitif drink atau minuman welcome drink. Nah, biasanya sih kalau kita itu aperitif drinknya itu bisa, kalau yang rodok-rodok mahal itu bisa menggunakan sparkling, menggunakan champagne glass. Ya, itu kalau misalnya rodok-rodok mehong-mehong titik, rodok-rodok kemenye jadi wong londo. Tapi kalau misalnya normalnya itu biasanya aperitif drinknya ini Coca-Cola itu apa sih namanya? Soft drink. Jadi sejenis Coca-Cola, terus Fanta, Sprite, nah itu biasanya itu. Ya, kita pakai nomor 12 sama nomor 13 itu nggak ada, biasanya sih nggak ada. Apa itu? Nomor 12 itu apa? Red wine glass. Red wine sama wine. white wine glass White itu biasanya wine. nggak ada, karena kita mayoritas Muslim, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika memang itu di situ menyediakan dan tamunya pesan, ya seperti itu. Ya, umumnya yang disajikan itu, yang ditampilkan itu hanya sampai yang 11 saja. Kalau 12, 13 itu biasanya kalau misalnya memang ada permintaan-permintaan khusus. Tapi jika standarnya, ya standarnya akan seperti ini. Ada nomor 12 dan 13. Ada red wine glass dan ada white wine glass. Glass. Oke. Sampai sini paham? Paham. Paham nggak? Paham nggak? Pak. Nah, kalau paham, kita evaluasi ya. Kita evaluasi. Linknya saya kirim di WA. Ya. Saya stop share dulu. Linknya saya kirim di WA. Bisa kalian lihat. Nah, saya akan menampilkan. Udah masuk belum kalian? Halo? Masih OTW, Pak. Gabung dulu. Gabung dulu ya. Kerjakan. Ayo, Re, dikerjakan, Re. Banyak yang salah loh.
Ayo dikerjakan. Waduh. Riki rek juara 1 rek. Ki kok minter Ki? Juara 1 Ki. Oke. Itu saya akan buka sampai nanti jam 12 ya nak ya. Halo, nak anak children. Iya. Itu akan saya buka nanti sampai jam 12 siang. Saya kerjakan. Terus kemudian semua tugas-tugas yang tadi saya berikan baik individu maupun LKPD yang kelompok dan ini nanti langsung saya rekap hasilnya. Yang tugas individu maupun kelompok yang di LKPD tadi, tolong kalian masukkan ke Teams, ya. Tolong kalian masukkan ke Teams yang bagian nomor, kalau nggak salah, yang nomor 7, yang penataan penataan meja, ya. Kalian masukkan di situ. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Serta nomor absen, nama dan kelas biar saya nggak susah nyarinya ya. Soalnya kan kelasnya 3 kelas cukup lumayan juga koreksi kalau nggak ada anunya. Nah, habis sekarang saatnya kita akan mereview kembali atau menyampaikan materi-materi yang sudah kita pelajari. Tadi saya akan tanya. Tadi di dalam menata meja apa saja yang diperlukan? Halo? Kalau kita menata meja apa saja yang diperlukan? Meja, kursi. Penata. Terus apa lagi? Linen. Linennya itu terbagi apa saja? Linen. Molton, Molton. Tablecloth, Tablecloth. Napkin. Terus setelah linen apa lagi? Setelah linen apa lagi? Itu, alat makan itu apa namanya? chainware. Cutleries. Alat makan sama alat hidang beda loh ya. Alat makan itu apa? Cutleries. Cutleries. Apa aja yang biasanya? Untuk yang basic dulu, apa saja cutleries-nya? Spoon. dinner fork, Dinner fork. dinner Apa lagi? knife, Dinner knife. Sama apa? Cutleries-nya. BNB knife, BNB knife. Ya, itu saja. Terus untuk yang elaborate, ayo, yang elaborate langsung. Kalau cutleries-nya apa aja? Dinner knife, Dinner knife, dinner fork, soup spoon, spoon, Terus? dessert spoon, dessert knife, Dessert knife. BNB knife, knife, Kurang satu. dessert fork. Dessert fork. Betul. Sekarang itu tadi cutleries. Nah, selain cutleries ada apa lagi? Untuk alat hidang, apa itu alat hidang? Alat hidang itu apa? Chinaware, Chinaware-nya. Ayo. Apa yang digunakan untuk yang elaborate? Ayo. soup Plate, Plate. Ada betul. Kalau misalnya bukan plate. BNB plate, BNB plate. Show plate, BNB plate. Terus apa lagi? Kalau dia menggunakan itu yang pada saat setup show plate sama BNB plate, betul. Nah, kalau misalnya jam 3 atau 4 giliran, itu apa aja yang digunakan? Untuk appetizer-nya dia menggunakan apa?
Chinaware-nya? Appetizer-nya Apa? sup cup. Appetizer, makanan pembuka. Appetizer pembuka. Yang tadi kalian lihat itu loh. Yang banyak plate-plate itu loh. Dessert plate. Hmm? Dessert Plate. Dessert plate. plate. Kalau untuk supnya menggunakan apa? Soup cup and Soup cup and Cup saucer. and saucer. Kapkan kauser. Kalau untuk makanan utamanya atau main course-nya menggunakan apa? Dinner dinner plate. Dinner plate. plate. Dinner plate. Dan untuk dessertnya menggunakan dessert Dessert plate. Plate. Nah, Dessert terus plate. kemudian tadi ada linen, ada Chinaware, ada. Terus selanjutnya apa? Ada cutleries. Selanjutnya apa? Glassware. 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 Nah, glassware itu apa aja sih kalau untuk yang elaborate deh? Elaborate-nya mencakup semua. Apa saja yang digunakan pada saat penataan meja? Goblet. Water Water goblet. Goblet, Red wine glass. Wine glass. Red wine glass. White wine glass. tambahan satu lagi tadi ada selain terakhir yang untuk menghias. Apa itu? Aksesoris. AC, Aksesoris. 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 Fadil apa saja aksesorisnya Fadil? Flower vase. Mm-mm. Terus table number. Table number, Salt and pepper shaker. salt and pepper shaker. Nah, kalau misalnya dia itu di tempat smoking area, Ashtray. tambahin apa? Ditambahin ashtray atau asbak. Paham? Nah, jadi ke komponen-komponen situ di dalam menata meja itu harus kalian pahami. Nah, bagaimana cara menatanya dan lain sebagainya itu juga harus kalian pahami. Seperti pisau yang harus menghadap ke dalam. Kenapa pisau harus menghadap ke dalam? Itu nanti akan minggu depan akan saya jelaskan. Ya. Nah, pembelajaran ini untuk yang apa ya, peralatan ini harus peralatan di dalam menata meja ini harus kalian pahami betul. Soalnya apa? Begitu kalau kalian nggak paham, ada yang kelupaan, apalagi untuk yang table setup secara elaborate cover, begitu kalian ada kelupaan satu, itu akan tidak jadi. Nah, next minggu depan, berdoa saja kita sudah bisa secara luring. Minggu depan akan kita praktekkan bagaimana cara menata meja secara elaborate cover saja. Elaborate cover, kalau nanti ada waktu kita akan secara basic cover dan standard cover. Tapi pada prinsipnya elaborate cover itu sudah mencakup basic cover dan standard cover. Sampai di sini paham? Di sini paham nggak? Oke, kalau paham, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ingat minggu depan kita akan bertemu pada penataan meja. Ya, mohon jika misal kita sudah nih baju servisnya dipakai lengkap, ya, mulai dari atas sampai ke bawah. Jangan lupa high heels-nya kalau yang perempuan 5 cm minimal, saya tidak mau. Terus pakai Alvinda juga tidak ada pengecualian ya sayang ya. Iya. Mungkin Alvinda ngono arek. Terus pakai stocking, saya tidak mau pakai anu, dan dandan. Aku nggak mau lihat anakku baunya elek, baunya nggak enak, nggak terus mukanya kusem. Dandan, ya. Kalau nanti ditanya, lo kok bawa anu? Iya pelajarannya Pak Rudi, pasti diperbolehkan karena sudah ada perjanjian kalau untuk khusus pelajaran saya itu kalian boleh dandan. Yang laki-laki juga gitu, pakai pomade, rambutnya di pomade, ya. Terus jangan bedaan, jangan listipan kalau laki-laki. Pantofel disikat, dibersihkan. Terus kaos kakinya, ikat pinggangnya, yang paling sering itu ikat pinggang kalau laki-laki. Ikat pinggangnya tolong diperhatikan betul-betul ya. Ikat pinggang jangan ikat pinggang sekolah, pakai ikat pinggang sendiri khusus. Oke? Nah, kalau sudah, terima kasih. Saya akhiri, sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Berdoa saja lockdown di sekolah kita segera dicabut dan kita bisa berkumpul lagi. Untuk yang di bar ya di bar, untuk yang di kitchen supaya kita bisa belajar lagi, explore lagi untuk pembelajaran kalian. Ada pertanyaan sampai sebelum saya akhiri?
Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita pimpin doa. Dio, pimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku, tetap sehat, tetap jangan keluar rumah dulu sampai minimal hari Minggu ya. Sampai tanggal 20. Please stay at home. Aku nggak mau kalau saya tidak mau kalau kalian nanti terjadi apa-apa ya. Tetap jaga kesehatan, banyak makan, sayangi diri kalian dan keluarga kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kalian live.